Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, bertemu lagi bersama saya Herawati Munte. Pemirsa, beberapa menit ke depan kami akan menyampaikan informasi berita-berita terkini dari Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Utara dan isu-isu yang lagi tren di tengah masyarakat. Masih dalam program 7 Inspirasi untuk Anak Negeri. Anggota DPR RI dari Komisi 2, Dr. Junima Girsang Esa, MBA MH, menggelar reses di Balai Harungguan Jabanten Damane, kantor Bupati Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, Senin 18 Oktober 2021. Sekitar pukul 9 WIB, setelah duduk menjadi anggota DPR RI dan menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi 2, politisi dari PDI Perjuangan ini untuk pertama kalinya menggelar reses di Kabupaten Simalungun. Kunjungan Wakil Ketua Komisi 2 tersebut disambut langsung oleh Bupati Radiapo Hasiwalan Sinaga dan Wakil Bupati Haji Joni Waldi didampingi Sekretaris Daerah Esron Sinaga, serta Porkopimda Ketua DPRD Simalungun Timbul Jaya Sibarani, Wakil Ketua Samrin Girsang, Kapolres Simalungun, Kepala Kantor Pertanahan, asisten dan staf ahli Bupati, pimpinan OPD juga camat se-Kabupaten Simalungun. Sementara itu, Junimar Girsang mengatakan maksud kunjungannya untuk menampung aspirasi masyarakat kaitannya dengan kondisi infrastruktur jalan di Kabupaten Simalungun, serta persoalan pertahanan yang masih banyak terjadi di tengah masyarakat seperti tanah ulayat dan lahan perkebunan negara. Wakil Ketua Komisi 2 DPRD RI, Junimar Girsang mengatakan bahwa kendala yang masih banyak terjadi terkait permasalahan pertanahan adalah kurangnya kesadaran masyarakat dan pentingnya sertifikat hak atas tanah. Untuk itu seharusnya masyarakat perlu mendapatkan sosialisasi tentang pentingnya sertifikasi hak atas tanah mereka. Pada kesempatan tersebut juga, Junimar membuka pintu selebar-lebarnya kepada Bupati Simalungun untuk berkunjung ke DPR RI menindaklanjuti kondisi infrastruktur jalan di Kabupaten Simalungun yang kondisinya sangat memprihatinkan. Tidak sedikit anggaran yang bisa dialokasikan pemerintah pusat ke daerah. Yang pertama, saya senang bangga ya, gembira bisa datang akhirnya bisa datang ya, ke Pemkab Simalungun ini, dan ini menjadi hari baik bagi saya. Ya. Semenjak Pemkab ini pindah ke Raya, ini baru pertama saya kemarin. Yang pertama, yang kedua, dari hasil pertemuan tadi dengan kepala daerah, Ketua DPRD, Kapolres dan para Porkopimda lah. Ya. Yang pertama masalah Simalungun adalah masalah infrastruktur. Ya, betul. Dan saya juga merasakan bagaimana nikmatnya ya, menuju Pemkab Simalungun dari Siantar. Ya. Nah, saran saya tadi ke Pak Bupati supaya Pemkab Simalungun ya bisa berkunjung ke DPR RI, ya DPR RI, supaya nanti di sana akan kita fasilitasi untuk ketemu dengan teman-teman di Komisi 5, ya, Ketua Komisi 5. Kenapa demikian? Karena kalau kita mengharapkan anggaran provinsi, tentu provinsi juga punya anggaran terbatas. Enggak tuntas ini, enggak tuntas. Yang bisa bikin tuntas hanya dari pusat. Nah, jadi saran saya, segera mungkin nanti kita bangun komunikasi, datang ke Jakarta, kita akan presentasi ketemu dengan teman-teman di Komisi 5 dan ketuanya, dan kita akan ajak mereka ke Parapat, tentu melalui Seribu Dolok, Raya Siantar. Jadi biar mereka juga merasakan bagaimana nikmatnya perjalanan itu ya. Perjalanan ini, betul, yang pertama. Yang kedua, di samping infrastruktur, tentu menyangkut masalah pertanahan. Ya. Nah, pertahanan ini kan sifatnya sangat sensitif, ya, dan saya dengan tegas mengatakan bahwa tanah itu untuk rakyat. Ya, negara tidak mempunyai hak untuk memiliki, tetapi negara punya hak untuk menguasai. Ya. Kenapa dikuasai? Untuk diberikan ke rakyat. Itu filosofinya tanah itu, diberikan ke rakyat, dan harta dan kekayaan alam itu adalah untuk kemakmuran masyarakat. Nah, ini kita harus pahami sesuai dengan pasal 33. Yang ketiga, setiap ada masalah pertanahan, kita sudah sampaikan tadi, ya, ada dari masyarakat datang masalah tanah, lapor polisi, lapor ke jaksa, ya, kita arahkan supaya dia melakukan upaya hukum melalui pengadilan. Ya. Ya kan, jadi jangan menyalahkan kepolisian, jangan menyalahkan kejaksaan, sementara itu bukan
menjadi ranah dari instansi tersebut. Ya, betul. Gugatlah sertifikat yang ada kemana? Ke PT UN. Nah, yang terakhir yang yang paling krusial tadi itu sesungguhnya adalah mengenai di samping tapal batas antar Simalungun, walaupun sudah ada, ya BPN itu terkendala untuk melakukan pencermatan dalam rangka batas tanah. Di mana kelemahannya? Mereka tidak punya alat. Contoh apa alatnya? Drone misalnya. GPS, ini kan cukup luas Simalungun ini, ya tidak cukup dengan melihat begitu saja ukuran, nggak bisa. Dia harus drone dan masih banyak alat lain yang harus perlengkapi. Nah, oleh karena itu saya tidak sarankan kepada Kakan di BPN yang diwakili oleh Pak Lubis ya, Pak Lubis dan Kakan Simalungun supaya bersurat kepada Menteri dan tembusan ke saya. Nah, ketika nanti rapat dengar pendapat dengan Menteri, saya akan sampaikan itu, termasuk kantor BPN, ya Simalungun, Pak ada di Siantar, kan begitu. Bupati sudah menyiapkan, PMK sudah menyiapkan tanah, ya lebih kurang 1-2 hektar. Itu harus kita langsung tangkap itu. Jarang-jarang kepala daerah memberikan tanah. Kan begitu. Ini kendala BPN selama ini, Pak Bupati. Ya di daerah itu kendalanya ada tanah, lahannya, gitu loh. Untuk membangun ada. Nah, saya kira inilah poin-poin yang bisa saya bawa nanti ke rapat-rapat di DPR dalam masa reses ini. Untuk pesan dan harapan kepada masyarakat Kabupaten Simalungun agar tidak terjadi pemecahan-pemecahan seperti tadi itu kan, harus orang Simalungun segala macamnya. Kira-kira seperti apa? Ini kan masalah mindset ya. Maka saya bilang tadi itu Simalungun kalau mau maju harus berubah. Yang bisa membangun Simalungun harus orang Simalungun. Ya, harus orang Simalungun, ya. Dan mempunyai ahab Simalungun. Ada orang Simalungun tidak punya ahab Simalungun. Kan begitu. Jadi kalau di luar Simalungun yang masuk ke Simalungun ini itu adalah manusia-manusia, figur-figur yang mau memberikan contoh. Begini loh caranya untuk merubah. Begini loh, itu yang kita tiru pastinya. Jadi harapan kita kepada keluarga besar Simalungun, saya asli Simalungun. Ya saya di DPR itu bolak-balik bicara ke kawan-kawan Simalungun, dan cuma dorong kita Simalungun DPR, bagaimana cara kita bisa merubah ini secara baik, cerdas dan santun. Kan begitu ya, mudah-mudahan Simalungun ini bisa berubah, tapi tidak seperti membalik tangan, bisa berubah sampai 10 tahun ke depan. Setelah itu dilanjutkan kembali oleh figur-figur lain nanti. Saya kira ini kan masalah tanah, ya masalah tanah yang sudah kita terima secara resmi dan menjadi dokumen negara di rapat dengar pendapat umum Komisi 2 DPR RI pada tanggal 5 ya bulan Agustus September, ya. Dan kami sudah menerima berkas semua, ya. Setelah itu kita sudah turun ke Medan, ya dari Panja Mafia Pertanahan yang saya ketuai sendiri, dan kita sudah mengundang juga Dirut PTPN 4 pada waktu itu. Nah, kita sepakati supaya dilakukan pengukuran ulang terhadap HGU. Nah, ternyata sampai sekarang belum dilakukan. Maka saya minta kepada perwakilan dari masyarakat Bajambi itu supaya bersurat kepada saya bahwa sampai sekarang masalah Bajambi belum selesai. Nah, dengan dasar itu saya akan bersurat kepada Pak Menteri, atau kami akan mengundang Menteri untuk menyampaikan permasalahan ini, kan begitu. Yang kedua, sesungguhnya masalah Bajambi ini kan sederhana masalahnya, iya kan, tahun 67, terus ada surat bupati sebelumnya, ada rekomendasi ombudsman. Ini kan sudah konkret sebenarnya kan, tinggal eksekusi aja. Bagaimana cara mengeksekusi? Ini yang perlu dikomunikasikan, mesti. Itu aja. Saya tadi sudah sepakat saya dengan Pak Bupati, Pak Kapolres, ya, ombudsman nanti, karena itu mitra saya di Komisi 2, akan langsung turun ke lapangan. Kita panggil PTN 4. Ke lahan sengketa itu? Iya, kita lihat. Kalau saya mengatakan tidak lahan sengketa itu. Iya kan, kalau lahan sengketa kan lain cerita kita itu. Itu bukan lahan sengketa. Gitu loh. Kita mau menyamakan pemahaman, mau menyamakan persepsi. Kalau kata PT 4 tanahnya itu ukur ulang. Dan begitu setelah diukur ulang, kita buka kembali datanya. Iya kan? Karena ada sejarahnya, semua punya riwayat tanah ini. Ya kan, kita akan korek kembali, akan kuliti kembali riwayat tanahnya. Kenapa sampai ke PR 4 misalnya?
Dulu ada perjanjian ini, oh ini ada perjanjian ini, ada syarat tangguhnya apa? Ketika itu tanah masyarakat diserahkan pada PTPN, maka PTPN akan memberikan pengganti yang sama. Kira-kira kan begitu. Nah, kita kan cek nanti di sana. Dalam pada itu, Bupati Simalungun Radiapo Hasilan Sinaga kepada media mengatakan, dengan kehadiran Wakil Ketua Komisi 2, Bapak Junimar Girsang, ini suatu anugerah. Kita berharap apa yang disampaikan beliau kita tindak lanjuti. Membangun Simalungun dengan marharuan bolot, rakyat harus sejahtera. Baik, terima kasih. Tentu kehadiran Pak Junimar ke Simalungun, ke kantor Bupati, ini merupakan berkah buat kita. Dan inilah gerbong buat kita, ya, untuk membangun komunikasi dengan dari anggota-anggota DPR, ya, dari dapil kita, bisa untuk membantu kita di kementerian-kementerian misalnya, untuk membangun seluruh apa yang cocok buat Simalungun, infrastrukturnya seperti apa. Tadi sudah disampaikan bahwa semua bisa direalisasikan kalau dibangun dengan komunikasi yang baik, ya, dengan komunikasi yang baik. Dan untuk itu kepada kita masyarakat Simalungun, mari kita tangkap ini. Ya. Bagaimana kita cara menangkap ini? Bersatu kita. Betul. Jangan antara kita juga gontok-gontokan, ya. Masih mempersoalkan, ya, sebenarnya persoalan suku ras itu sudah selesai itu tanggal 28 Oktober, ya. Berbahasa satu, bertanah air satu, ya. Kearifan lokal ada. Ya, tetap ya kita akomodir semuanya, ya. Tetapi ya tidak ada persoalan yang tidak selesai kalau sama-sama kita menyelesaikan, ya. Jadi artinya mari kita masyarakat Simalungun, momen ini mari kita tangkap ini. Bersatu kita. Malu kita kepada kabupaten sebelah kita, ya, yang sudah berhasil dalam hal infrastruktur. Saya kemarin ke ini loh, ke Humbahas, ke Toba, ke Dairi. Waduh, infrastruktur itu luar biasa sekali. Kenapa mereka bisa berhasil? Mereka bersatu. Mereka mengasihi, menghormati hasil kerja pemimpin-pemimpinnya yang ada di Senayan. Ya. Nah, di Sanjung di sana. Oh, Rasamung. Sehat-sehat mahamu. Ya harus kayak gitu supaya mereka yang di Senayan pengambil kebijakan, ya, dengan semangat mereka mau membantu Simalungun menggulirkan anggarannya, kan gitu kan? Ya. Nah, jadi untuk itu mari, ya, saya ajak, mari nggak usah agak banyak sarananya kita untuk memberikan misalnya kritik atau pesan. Ada, saya siap sekali, ya, nggak perlu kita buat ini, ya, kita sama-sama satu bangsa, ngapain kita ini, ya. Jadi mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi, ya, terima kasih kepada Pak Junimar yang sudah luar biasa datang menghadiri kita, menyapa kita, memberikan solusi bagaimana untuk membangun Simalungun yang lebih baik ke depan. Itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Satu lagi Dari Pematang Raya, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Tim Liputan Monlesa TV mengabarkan.